Yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya kita kembali ke konteks bagaimana ini ya. Jadi mengampuni, proses penyucian seseorang tidak hanya membutuhkan pengampunan dosa, tetapi juga pemurnian dari dampak dosa. Indulgensi ini memberikan rahmat pembebasan dari hukuman akibat siksa dosa dan menyucikan orang. Karena tidak seorang pun bisa memandang Allah tanpa kekudusan. Ya, neraka itu tidak bersama Allah, surga itu bersama dengan Allah. Jadi kalau kita masih ada dosa, sekecil apapun, itu tidak bisa memandang wajah Allah di dalam kerajaan surga. Maka rajin-rajinlah mendoakan suami, istri, anak-anak, kerabat, agar dia bisa mendapat rahmat pengampunan dari Allah, belas kasih dan kerahiman Allah. Jadi jangan lupakan dalam doa-doa kita tuh. Mau doa pagi, doa malam, doa, pokok semua doa. Sampai ada doa Fatimah kan. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Ya. Jadi hanya tanda salib aja, doa tapi lupa. Karena memang kerahiman Allah itu, belas kasih Allah itu harus diperoleh dengan cara kita meminta. Kanon 944 menyatakan bahwa orang dapat memperoleh indulgensi bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang sudah meninggal supaya mereka mendapatkan kebahagiaan di surga. Tetapi tidak bisa kita memohonkan untuk orang lain yang masih hidup. Ini beda. Karena yang masih hidup tuh masih bisa berubah dia. Tapi bagi orang yang meninggal itu kita bisa mohonkan indulgensi penuh. Ya. Hal yang harus diingat adalah indulgensi ini selalu disertai dengan sakramen tobat. Jadi kita mau orang itu bertobat, dia tak terima sakramen tobat ya susah. Misalnya dia sudah lama tidak ke gereja, tidak bisa langsung nyelonong ke gereja, langsung komuni. Dia harus nemui pastor, dia menyatakan bahwa dia bertobat, lalu dia terima sakramen tobat, barulah dia pergi misa. Kalau dia hidup dalam perjinahan, nah itu rumusannya ya. Ya, ada dulu ya masih itu yang saya sering katakan, sekali kita tidak misa, minggu depannya mau nyambut, itu harus terima sakramen tobat dulu, baru bisa terima sakramen komuni atau sakramen ekaristi. Ya. Itu dulu Pastor Chong tuh sampai 1,5 tahun kami komuni pertama. Ya kan Om Jamal pasti pernah ketemu lah dengan Pastor Firminus Chong. Kami angkatan terakhir tuh. 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, ndak apal, mau katanya, mau. Guru kami itu kan Kak Nelly itu udah pakai bahasa kek lah, ngerayu dia. Kau ajar apa anak-anak ini ndak apal 10 perintah Allah, hanya satu aja apal, yang lainnya. Lain ndak berani ke depan, saya berani ke depan. Rupanya mereka dah tahu, ya kan air liurnya ngerocos sana sini. Jubah satu, satu, itu benar-benar kaul kemiskinan lah. Tambal sana, tambal sini jubahnya. Kalau udah capek homilinya pakai bahasa Indonesia, nanti pakai bahasa kayaknya tuh tahap aja yang diomongin ya kan. Nah ini. Tetapi penting katanya, dia marah sekali ketika bapak saya itu membawa adik saya 3 bulan baru dibaptis. Tidak benar kau nih katanya. Orang tuh sebelum 40 hari udah dibaptis katanya. Wah, siapa bilang kolot? Tidak kolot. Marah deh. Melalaikan tugas sebagai orang tua. Karena adik saya itu 3 bulan baru dibaptis. Kalau di sini kan fine-fine aja, ya kan? Kalau dengan dia marah dia. Sebelum 40 hari harus dibaptis. Itulah katanya anugerah rahmat ilahi harus diberikan kepada para bayi. Jadi kita sebagai orang muda yang mau siap menikah nanti itu ingat tuh kalau punya anak sebelum 40 hari dari baptis. Jangan terlalu pantang ya. Macam-macam lah pantangnya, ikut pantang yang orang-orang zaman dulu kan, moroyan lah, apa gitu. Pokok macam-macam lah, bingung juga. Padahal sebenarnya yang utama tuh anak dibaptis dulu, bayi dibaptis dulu, supaya dia memperoleh karunia keselamatan itu. Ya. Jadi jangan sampai tidak dibaptis.
atau melalaikan. Biasanya tidak dibaptis itu karena perkawinan adat. Nah ini agak repot nih. Biasanya kakek neneknya lah yang baptisnya, atau paman bibinya, atau siapa yang hidup rohaninya itu baik. Nah itulah yang dimaksud dengan indulgensi untuk kita. Kita sudah diberikan indulgensi sebenarnya penuh dalam sakramen pembaptisan, tetapi sering kita melakukan dosa. Kemudian ya, kita bisa mendapatkan indulgensi dengan, nah ini yang tadi yang kita sampaikan, ziarah ke tempat suci, jubilium, dan berpartisipasi secara khusus dalam misa kudus. Nah itu misa ritual untuk pemberian sakramen inisiasi, mengikuti ibadat brepir, ya, jalan salib, atau rosario. Masa prapaskah ini sebenarnya rosario itu silakan. Rosario pagi, siang, sore, malam. Kan ada rosario pembebasan dosa tuh. Yang diakhiri dengan penerima sakramen tobat. Jadi sebenarnya kita tuh bisa menerima sakramen tobat itu berkali-kali pada masa prapaskah ini. Nah cuman imamnya, ya kembali lagi, cukup waktu enggak? Di kota Roma kita bisa mengunjungi salah satu basilika dari 4 basilika, sementara di Yerusalem kita bisa mengunjungi 1 dari 3 basilika, Basilika Makam Kudus, Basilika Kelahiran Yesus, dan Basilika Kabar Sukacita. Nah itu dipilih. Nah di Keuskupan Agung Pontianak yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa berziarah ke Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak, lalu Gereja Gembala Baik Pontianak, dan Gereja Santo Fransiskus Asisi Singkawang, Gereja Santa Maria Nyarungkop, Kapel Seminari Menengah Santo Paulus Nyarungkop, Gereja Santo Yosef Pemangkat, Gereja Kristus Raja Sambas, dan Stasi Santo Yosef Tiang Tanjung. Tidak hanya berziarah, tetapi juga berdoa dengan doa-doa yang sudah disiapkan di sana. Jadi di sana nanti itu ada doanya. Kalau kita datang pribadi ke sana itu, ya lebih baik pas kita bisa misa di sana. Tapi kan tidak mungkin kalau kita misalnya mau perjalanan, misalnya 5 gereja di situ kan. Ada doa-doanya tuh. Kemudian umat beriman yang tidak bisa melakukan ziarah, para suster rubiah, orang sakit, lansia, narapidana dapat memperoleh indulgensi jubilium jika bersatu dalam umat beriman yang mengambil bagian secara langsung. Jadi bagi yang mereka misalnya di rutan, lansia yang memang udah tidak mampu sekali, itu bisa melakukan yang namanya indulgensi, ya. Jadi dia bisa berdoa bersama secara langsung. Ya, khususnya ketika kata-kata paus atau uskup di diosesan disampaikan melalui sarana komunikasi, homili atau ajaran Bapak Paus dan Bapak Uskup. Mendaraskan doa Bapa kami, nah itu penting. Pengakuan iman, doa-doa yang sesuai dengan tahun suci di rumah mereka atau di tempat mereka berada sambil mempersembahkan kesulitan hidup kepada Tuhan. Kan ada yang namanya pernah ya melakukan doa Bapa kami 77 kali. Itu satu devosional yang luar biasa, ya. Agak jarang sih yang melaksanakannya, tapi kalau memang mau terbebas dari hal-hal yang ya supranatural dan sebagainya itu silakan. Indulgensi penuh jubilium juga dapat diperoleh melalui inisiatif yang diwujudkan melalui semangat pertobatan dengan konkret dan murah hati, seraya menimba nilai pertobatan khas hari Jumat. Nah, hanya hari Jumat nih, ya. Yaitu dengan pantang setidaknya sekali seminggu sekali. Nah ini, berpantang dari godaan real dan virtual, penggunaan medsos, konsumsi makanan yang berlebihan, merokok. Nah, penggunaan medsos ya. Tahan ya hari Jumat tidak pakai medsos kan. Jangan nonton TikTok, jangan nonton YouTube. Tahan dah begitu. Berderma kepada orang miskin atau makanan yang berlebihan. Ya, jadi silakanlah berderma ya. Kita ada APP, silakan. Derma itu APP itu 1 hari disisihkan. Kalau mau 1.000 rupiah, berarti 40 hari 40.000. Ya kan? Itu untuk anak-anak ya. SD, SMP, SMA dikasih jajan 1.500 sisihkan kan gitu. Jadi banyak kita APP itu bukan hasil penyisian APP kita. Jadi hasil kelebihan uang kita sebenarnya dari misalnya kita belanja 1 hari itu 100.000, bisa enggak disisihkan 10.000 kalikan 40 hari 400.000. Nah begitu sebenarnya.
Kalau kita belanja 50.000, bisa enggak disisihkan 5.000? Kita APP itu kan dari hasil kelebihan uang kita. Padahal itu hasil penyisihan sebenarnya, ada tabungan celengannya yang dibuat tuh. Kalau kita makan daging misalnya 1 kilo, bisa enggak kita sisihkan setengah kilonya untuk derma? Nah begitu sebenarnya. Tapi kita terkadang ya gitu. Makanya dulu di sekolah-sekolah tuh ada aksi puasa pembangunan, menyisihkan uang jajan. Misalnya dikasih 1.000, sisihkan 200 perak, nanti dikumpulkan, banyak lah dia kan. Misalnya umat, kalau yang Katoliknya itu mayoritas kan. Nah gitu. Tapi terkadang nih APP, Pak minta Pak duit Pak untuk APP. Lah APP itu kan dari uang jajanmu, bukan dari uang minta. Enggak lah, enggak ada duit nih, habis dah. Nah, itu kebiasaan. Sama seperti kalau orang merokok, enggak berokok satu batang 1.000 kan. Nah, kalikan 40 hari, 40.000. Nah, itu dikumpulkan bersama, itulah APP. Sehingga banyak aksi puasa pembangunan itu ya tidak dilakukan secara efektif. Kemudian ya, berderma kepada orang miskin atau mendukung berbagai kegiatan amal sosial, membantu orang miskin, anak terlantar, serta lansia yang membutuhkan. Nah di lingkungan kita ya diusahakan pengantaran komunis setiap minggu kan begitu, supaya terjadi yang namanya kerinduan akan sakramen Ekaristi itu, mereka dapat bertemu Yesus dan menerima Yesus setiap minggunya. Kuskupan juga mengadakan misa tematis di tahun jubileum ini. Kita semua bisa berpartisipasi aktif dalam perayaan ini. Jadi kalau ada misa-misa tematis, ikuti. Yang kedua, bagaimana tanda pertobatan diwujudkan menjadi tanda harapan? Kita bisa mewujudkan tanda pertobatan kita pada tahun jubileum ini dengan pertama, melakukan perubahan hidup dengan niat untuk bertobat, karena untuk mendapatkan indulgensi harus disertai niat bertobat. Berdoa, bertobat, dan mengampuni. Bertobat ya tidak mengampuni orang susah juga, tidak bisa. Doa Bapa Kami itu doa paling berat yang kita ucapkan. Bagaimana kita dapat pengampunan kalau kita tidak mengampuni orang? Kemudian yang kedua, melakukan amal kasih kepada sesama, terlebih yang membutuhkan. Kita bisa baca di SNC ya, artikel 8 sampai 10. Kemudian melakukan ziarah jubileum ke tempat-tempat yang telah ditentukan di Kuskupan Agung Pontianak. Mari kita melakukan ziarah itu. Porta Santa selama setahun. Ya. Kemudian melakukan pantang setiap hari Jumat atau hari lain sepanjang tahun, dan hal real atau virtual, makan, jajanan, main gadget. Jadi kita bisa juga setelah masa Prapaskah itu kita bisa pantang juga pada setahun ini. Ya, pantang tidak megang HP 1 tahun kehilangan. Kemana ya Bapak Ibu ini? Pantang tidak megang HP dia. Jadi caranya kita ke rumahnya kan begitu. Ya lansia-lansia yang saya antar komuni kan, misalnya kayak Nenek Nopi kan tidak pernah pegang HP dia. Nenek pegang HP dari mana? Dia udah pantang seumur-umur. Kok dia hanya nunggu ya Bapak Pastor datang enggak katanya kan begitu. Itu kan niat yang paling luar biasa. Sampai sore pun ditunggunya. Kita. Nah itu tanda kasih luar biasa ya. Iman yang luar biasa itu diwujudkan dari kesederhanaan saja. Kesederhanaan itu apa? Menerima sakramen Ekaristi. Nah di sini ya di lansia kita ya, kalau memang tidak mampu ke gereja, ada beberapa tempat kan, ada 9 tempat yang memang sudah rutin, ya tinggal nunggu di situ saja kan. Atau di WA ke saya antar ke rumah. Ya. Tempat Bu Yeni ini sekali saya udah mau pulang minggu lalu, rupanya ada mereka. Kan ketuk-ketuk, salom-salom tak didengar, anjing yang nyalak kan. Rupanya terbukalah pintu. Ya, tempat Bu Yeni ini lansia ini ada beberapa orang. Nah, lalu ya silakan. Jadi lansia tuh jangan malu merasa lagi gini ya. Kalau mampu silakan ke gereja. Kalau enggak mampu tuh yang kasihan. Apalagi sekarang ini kan agak gerah, misal agak jam 8 kan.
Karena memang cuaca, bukan karena AC, mau AC itu banyak pun kalau misalnya cuacanya ya ditambah memang AC kita ya belum pas lah. Tapi maksudnya AC kita itu udah cukup lah. Kalau kita hanya mengandalkan kipas angin pasti gerah ya. Karena memang sekarang cuaca itu begitu panas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dapat kita renungkan, refleksikan dalam tema APP yang kedua bagi para orang muda, remaja, terutama bagi yang berulang tahun ya. Jadi saya lihat tuh beberapa orang muda kita ada datang tapi habis itu menghilang ya kan. Kita pantau anak-anak kita untuk ikut jalan salib ya. Kita ingatkan cucu kita pergi jalan salib, misa. Kalau tidak suka di BMJ mau cari cowok ya di MRPD, di katedral, gembala baik. Kurang apa lagi lah cowok Katolik, cewek Katolik banyak di gereja. Kalau enggak pergi ke Stella Maris sana, kalau mau cari cewek cowok yang Katolik, pergi ke Tanjung Hulu. Ya kan? Lah, sekali merengkudayu kan 2-3 pulau terlampaui kan? Jangan menyesal nengok cucu anaknya lalu milih orang beriman lain. Suruh ketemu dengan yang sesama iman enggak mau, ya di gereja lah ketemunya. Masa ketemunya di band, ketemunya di kafe, ketemunya di pasar, ya paling mudah ketemunya ya di altar, ya kan? Itu pun belum tentu juga kan? Ya mesti harus diuji lagi juga kan? Banyak di antara kita sebagai orang tua itu mau menginginkan anak kita dapat jodoh yang seiman, tapi anaknya tidak didorong pergi ke gereja. Diingatkan, ya itu caranya. Menyesal di kemudian hari ya tidak bisa apa-apa. Ya saya lihat anak-anak muda itu kan suka duduk di belakang. Ya tidak apa-apa. Karena duduk di depan ribut, duduk di belakang ya tidak masalah. Jadi marilah untuk menerima sakramen Ekaristi anak muda setiap minggu. Ya. Jangan nonton bioskop mampu ya. Ke gereja 1 jam, 1,5 jam tidak mampu. Nah ini kalau orang tua sampai melalaikan anaknya tidak ke gereja itu dosa berat. Tidak mengingatkan anaknya ke gereja, apalagi dia yang tidak ke gereja orang tua. Wah ini kacau. Terkutuk, kata bacaan beberapa nih, terkutuk, kata Yeremia itu terkutuklah katanya, yang mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatan orang lain. Jadi orang tua ini tidak sukses kalau anaknya sampai pindah iman. Itu akan menjadi beban dan pertanggungjawaban kita di depan Yesus Kristus. Tidak susah sih Yesus ngadili kita. Kau nih anak kau tidak ke gereja, kau tak bawa katanya. Ya kan? Dia mau ke gereja, kau tak antar. Dia mau sekolah minggu, kau marah. Ya, ya itulah yang kita pertanggungjawaban di depan Yesus nanti di akhirat sebagai orang tua. Jadi itu luar biasa. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan wujud-wujud doa kita. Mohon diberikan kesehatan bagi keluarga besar Pak Ento, anaknya, menantu, dan cucu-cucunya. Semoga selalu hidup rukun, damai dan sejahtera, dan selalu diberkati dalam kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bernadetta Priska yang berulang tahun ke-17, mengucapkan syukur atas rahmat karunia usia ke-17. Semoga bertambah usia memberikan manfaat, berguna bagi dirinya sendiri,
kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon perlindungan, berkat dan usaha bagi keluarga Pak Ento sekeluarga, dan juga Pak Desi sekeluarga, dan juga keluarga-keluarga di lingkungan Santo Rupinus, agar selalu diberkati dalam setiap kegiatan usaha dan pekerjaan dan hidup berumah tangga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para umat lingkungan Santo Rupinus dan para lansia di Santo Rupinus, agar bahu-membahu bekerja sama untuk saling tolong-menolong, dan yang paling utama setia kepada Kristus, mampu untuk hadir dalam setiap kali misa dan menerima sakramen Ekaristi, dan selalu menjadi pribadi yang menjadi terang dan garam, serta menjadi rahmat cinta kasih bagi seluruh umat manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita, berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita buka Mada Bakti 155, 156 atau teks. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita doakan doa tahun Yubileum 2025 di dalam teks. Mari kita daraskan bersama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru.
ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para penjara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Santo Rupinus, doakanlah kami. Para kudus pelindung baptis Krisma, lingkungan paroki komunitas kategorial kami, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami telah beribadat dan juga bersyukur atas karunia-Mu dalam keluarga Pak Ento ini. Semoga kami yang hadir dan kami yang belum hadir menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam doa. Dan berkatilah kami agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera. Semua doa kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ibadat sabda dan juga pertemuan bahan APP yang kedua dalam pendalaman APP telah selesai. Marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dan kolekte. Lagu penutup nomor 221. Nomor 221. Siap. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau biarlah Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.